Mau kabur dari kandang ya? Ngomong aja kalau butuh bantuan Otan, Sob. Ayo dorong, Sob. Sedikit lagi. Yeay, berhasil. Kamu pintar sekali. Emangnya mau kemana sih, Sob? Pakai kabur segala. Oh, rupanya kamu lapar berat ya? Sampai gak sabaran nunggu pakanmu jadi? Sabar dong, kan lagi disiapin sama Kak Tinsi. Nah, Sobat Otan ini paling suka makan bubur racikan buatan Kak Tinsi sendiri loh. Manja banget sih, makannya pakai disuapi segala. Ya sudah, kamu makan yang banyak, Sob. Habis itu nanti main sama Otan. Oh iya, kenalkan teman, si Pinky ini namanya Siti. Ia adalah burung kakatua galah betina. Yang jadi ciri khas Sobat Otan ini adalah warna merah muda yang cerah. Makanya, ia juga disebut Rose-breasted cockatoo atau burung kakatua dada mawar. Nah, Sobat Otan ini berasal dari negeri kanguru Australia. Burung kakatua ini termasuk hewan yang cerdas loh. Otan sih gak heran kalau kamu tadi bisa buka kandang sendiri. Tinsi dan Siti sudah bersahabat selama 2 tahun. Selain pintar, Sobat Otan ini juga senang dimanja-manja loh. Kalau lagi santai begini, ia sangat suka dielus-elus. Duh, manjanya kamu. Nah, seringnya memberi sentuhan seperti ini akan menjadikan bonding si pemilik dan hewan kesayangan semakin erat loh. Ayo, yang di rumah jangan lupa disayang-sayang juga ya hewan peliharaannya. Nah teman, supaya si Siti nggak bosan di rumah, Kak Tinsi juga sering mengajak Siti untuk free flight. Kakak-kakak ini berasal dari komunitas Free Flight Malang. Wah, jadi hari ini kamu gak terbang sendirian, Sob. Ada banyak teman-temanmu tuh. 1, 2, 3. Yuhu! Terbang yang tinggi, Sob. Kalau rame-rame begini, Sobat Otan akan jadi lebih semangat terbangnya, teman. Burung kakatua memiliki kepakan sayap yang cepat dan kuat. Di alam, ia bisa terbang hingga kecepatan 70 km per jam. Wah, cepat juga ya. Wih, anginnya lumayan kencang nih. Jaga keseimbangan, Sob. Jangan sampai terhempas manja oleh angin ya. Untungnya, Sobat Otan ini punya kepakan sayap yang cepat dan kuat. Di alam, burung kakatua terbang bersama-sama dalam kelompok. Teman, saat free flight, Kak Tinsi memakai jaket hitam ini sebagai pointer supaya si Siti nggak salah landing. Siti, ayo pulang. Yap, si Siti akhirnya mendarat cantik di tangan Kak Tinsi. Cakep. Gimana Sob? Udah puas kan terbangnya? Gimana kisah tadi? Seru kan? Nah, Otan masih punya kisah lain yang gak kalah mantap. Teman, kenalkan, ini dia Fly Frog Wallace. Kalau panggilan akrabnya sih, katak terbang. Yats, nggak sabaran pengen lihat dia terbang ya? Sabar dong. Katak asli Indonesia ini nggak beneran punya sayap dan bisa terbang kayak burung, teman. Tapi
Tapi kakinya yang berselaput bikin sobat Otan ini seolah-olah seperti terbang saat ia melompat. Fly Frog sering dijumpai di Pulau Sumatera dan Kalimantan dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Teman, secara fisik dan warna, Fly Frog punya tampilan yang gemes dan gak nakutin. Warna hijau dan kuning pada kakinya membuat Fly Frog mirip dengan mainan katak di toko ya. Tapi bagian perutnya justru berwarna hitam dengan bintik putih dan kuning, serta warna hitam pada selaput kakinya. Kaki katak itu panjang. Nah, kalau tubuhnya sendiri memiliki panjang kurang lebih 8 cm. Bagaimana jika kaki Fly Frog kita rentangkan? Wow, sekarang panjang tubuhnya jadi 18,5 cm. Berarti panjang bersih kakinya sekitar 10 cm lebih, mengalahkan panjang tubuhnya sendiri. Cakep! Meski melompat jadi kekuatan utama Sobat Otan, tapi hewan arboreal ini juga gesit saat naik pada dahan pohon. Kaulan mau bantu Otan untuk membuktikan kelihayan Fly Frog saat memanjat. Pertama, Otan akan buktikan dengan sedotan panjang ini, teman. Ayo kita mulai. Wih, jago banget kamu Sob manjatnya. Persis seperti lagi ikut lomba panjat pinang. Tantangan pertama berhasil. Yang kedua, Kak Ulan sudah siapkan pita seperti ini. Mulai terlihat sulit pemirsa tantangannya. Oke, langsung aja kita buktikan. Dan ternyata Sobat Otan ini berhasil. Cakep. Telapak kaki katak memang gak punya perekat atau sesuatu yang bikin mereka menempel pada bidang apapun. Tapi kakinya yang tipis disertai dengan selaput dapat mencengkram pita tipis ini dengan baik. Cakep. Gitu dong Sob, Otan bangga sama kamu. Babak terakhir nih Sob, kira-kira kamu mampu gak ya memanjat seutas benang wol ini? Ayo Kaulan, mainkan! Wah, sepertinya tantangan yang ini memang sangat sulit teman. Fly Frog enggan naik atau sekedar menempel pada benang. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa Sob. Tapi kok jadi kesempatan melipir ke tangan cewek cantik ya? Ada-ada aja kamu. Yuhu! Yang penasaran dengan jarak lompatan Fly Frog akan Otan jawab di sini bersama Kaulan. Dengan jarak 3 langkah kecil Kaulan, Fly Frog akan dicoba untuk melompat ke pohon yang ada di depannya. Baru 3 langkah kecil, Otan jamin sanggup. Come on Sob, semangat! Yeay! Fly Frog dapat melompat dengan mulus. Oke Kaulan, coba mundur 1 langkah lagi ya. Si katak mulai ragu untuk ambil lancang-lancang nih teman. Akankah ia berhasil? Yeay! Benar-benar cakep! Meski awalnya ragu, tapi katak punya naluri kuat untuk dapat memperkirakan lompatannya tepat sasaran dan aman untuk mendarat. Jadi, semuanya aman dan baik-baik aja ya teman. Wih, pagi-pagi udara masih seger begini. Mata semakin segar kalau melihat panen ikan yang banyak seperti ini. Rasa-rasanya sarapan pagi tadi udah gak kerasa. Bawaannya udah mau buru-buru ambil panggangan, arang, kipas, dan kecap. Otan kebayang langsung ngiler.
Ini sudah jadi pemandangan sehari-hari di Waduk Cirata, Jawa Barat. Kalau mau panen ya harus pagi-pagi begini. Kalau kata para petani ikan sih, supaya ikan tidak stres. Kalau stres, mereka akan cepat mati dan rusak saat diangkut menuju pasar. Di Waduk Cirata ini terdapat ratusan petani ikan dan ribuan kolam jaring apung. Kebanyakan mereka membesarkan ikan-ikan konsumsi seperti ikan nila, ikan mas, ikan lele dan juga ikan bawal seperti ini. Dalam sehari, tak kurang dari 100 ton ikan dari berbagai jenis dihasilkan di sini. Siapa sih yang gak senang melihat hasil ikan melimpah seperti ini? Tapi apa itu? Ada sesuatu yang menyelinap di jaring sebelah sana. Rupanya ia berhasil masuk melalui jaring yang berlubang. Tubuhnya panjang, meliuk-liuk, bersisik. Jangan-jangan ular. Ini sih bukan ular, tapi si ikan toman. Sesuai namanya, ia memang punya julukan giant snakehead, alias ikan besar berkepala ular. Mari saja Otan tertipu, ia memang sekilas mirip ular. Walaupun bukan ular, tapi tetap saja ini gawat. Para petani bisa merugi, karena ikan-ikan peliharaannya dimakan oleh si ikan toman ini. Si ikan toman ini kan terkenal rakus. Ikan toman memang bukan ikan asli di Waduk Cirata ini. Bagaimana mungkin? Waduk Cirata ini terdapat di wilayah hulu aliran Sungai Citarum. Ini jelas bukan tempat berkembang biaknya ikan toman. Ikan toman biasa tinggal di rawa-rawa atau danau gambut dataran rendah. Lagi pula, ikan ini kan adanya di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Ia adalah pendatang asing di Pulau Jawa sini. Menurut cerita yang Otan dengar nih, keberadaan ikan toman di waduk ini terjadi karena tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka seenaknya saja melepaskan ikan yang buas ini di sini. Padahal ini jelas tidak boleh. Karena bisa merusak keseimbangan dan membahayakan jenis-jenis ikan asli di perairan tersebut. Wah, paman ini makan gak ngajak-ngajak Otan ya. Enak-enakan makan sendirian. Ya udah, Otan kamu bantuin cuci piring. Oh. Hehehe. Ada apa itu di sana? Itu ada dia di sana, paman. Paman, lihat. Itu tuh di balik tanaman-tanaman air. Ia ada di sana. Si toman juga banyak berkeliaran di hampir seluruh luasan perairan ini loh. Kasihan paman. Terbukti kan, keberadaan si toman di Waduk Cirata tak hanya bisa memangsa ikan-ikan peliharaan saja. Si ikan buas ini membahayakan manusia loh. Sudah, kamu menjauh saja sob. Kasihan kan paman. Si ikan toman memang terkenal kuat gigitannya. Untung saja paman tadi hanya tergores kulit jarinya. Di beberapa kasus, ia bisa memutuskan dan mengoyak apa yang digigitnya. Di sini sudah ada agen Otan, Kavita, yang akan bantu Otan melakukan suatu pembuktian. Paman Asep akan membantu juga kali ini. Soalnya si toman ini cukup berbahaya. Jadi butuh 2 orang supaya aman. Kita akan lihat seberapa kuat gigitannya. Kavita sudah siapkan sebuah ketimun muda. Kalian tahu sendiri dong kalau ketimun muda ini cukup keras. Kira-kira apakah gigitan si ikan toman mampu menghancurkannya? Ayo kak, laksanakan.
Astaga, sekali gigit timun langsung hancur. Siapa tahu ini cuma kebetulan. Coba sekali lagi Kak Vita. Wih, lagi-lagi ketimunnya langsung hancur seperti remahan rempeyek. Ya jelas aja teman. Tuh lihat, gigi si Toman tajamnya seperti ini. Giginya taring semua. Teman di rumah, di segmen ini Otan mau ngebahas hewan-hewan yang punya umur terpanjang nih. Menurut kalian, di antara sobat Otan berikut ini, mana yang umurnya paling panjang? Apa? Kura-kura? Ternyata salah teman, bukan kura-kura. Apa ya? Ada bekicot, ada ikan hiu. Cekidot yuk. Yang pertama, ada parimanta teman. Sobat Otan yang satu ini diketahui bisa hidup hingga usia 20 tahun. Uniknya nih, selama puluhan tahun masa hidupnya tersebut, parimanta harus senantiasa berenang, termasuk ketika tidur sekalipun. Kalau tidak, atau jika manta berhenti berenang, maka sobat Otan ini akan mati teman. Teman di rumah, coba tebak ini paus jenis apa? Ih, cakep! Bener banget, paus totol-totol ini adalah jenis hiu paus teman. Nama kerennya sih whale shark. Hiu paus ini ukurannya bisa 12 meter dengan berat mencapai 40 ton. Paus bernama Latin Rhincodon-typhus ini juga punya umur yang panjang, di mana dia dapat hidup hingga usia 70 tahun. Berikutnya ada penyu nih teman. Sobat Otan yang satu ini memang dikenal punya umur yang panjang. Sama seperti kura-kura, penyu juga bisa hidup hingga usia 100 tahun. Bahkan di India, tepatnya di kebun binatang Alipore di kota Kolkata, pernah hidup seekor kura-kura bernama Adawaita yang berumur 255 tahun. Hingga pada 2006 silam, kura-kura 2,5 abad ini akhirnya meninggal dunia. Cangkangnya yang luar biasa keras membuat buaya sekalipun tak mampu menembusnya. Ini sangat membantunya bertahan hidup hingga berabad-abad, selain metabolisme di tubuhnya yang juga lamban. Penyu misalnya, bisa melambatkan detak jantungnya hingga 8 menit saat menyelam di laut dalam. Artinya, selama 8 menit tersebut, jantung penyu hanya berdetak sekali teman. Cakep! Nah, ini dia hewan yang punya usia lebih panjang dari penyu. Ubur-ubur! Gak tanggung-tanggung, ubur-ubur bisa hidup selamanya teman, alias gak mati-mati. Wah. Memang sih, gak semua ubur-ubur bisa hidup abadi. Ubur-ubur yang hidupnya abadi adalah jenis ubur-ubur yang disebut Turritopsis dohrni. Dikatakan abadi karena ubur-ubur ini mampu kembali ke fase polip atau fase paling awal hidupnya ketika sudah dewasa. Itu artinya, sobat Otan ini bisa melewati penuaan bahkan kematian. Itulah sebabnya dia disebut immortal jellyfish, alias ubur-ubur abadi. Cakep! Sampai sini dulu perjumpaan kita kali ini ya teman. Tetap saksikan Si Otan setiap Senin sampai Jumat pukul 1 siang hanya di Trans 7.
Sampai jumpa!